Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini secara bersama-sama. Kemudian tidak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kita masih kesehatan yang dimana beliau telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benar sampai pada pagi hari menjelang siang ini. Mungkin mempersingkat waktu, sebelum itu perkenalkan, kami dari Universitas Sulawesi Barat meminta waktu kakak sedikit untuk tugas kami observasi yang mungkin akan bertanya mengenai bahasa dan ada beberapa pertanyaan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rifki Al-Kusyairi, kemudian ada rekan saya Cahaya Petrani, Desti Yudawasti. Kemudian pertanyaan mungkin akan diawali dengan rekan saya yang bernama Cahaya Putriani dengan tempat saya berikan. Oke. Baik Kak, saya akan menanyakan mengenai diglosia. Nah, diglosia itu adalah keadaan di mana suatu masyarakat pakai dua bahasa pakai dua bentuk bahasa atau dua variasi dari satu bahasa untuk situasi yang berbeda. Nah, pertanyaan yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari apakah Anda menggunakan bahasa Mandar atau bahasa Indonesia? Untuk pertanyaan itu menggunakan bahasa Mandar tergantung pada situasi dan kondisi. Apabila kalau misal di masyarakat yang notabene-nya banyak bahasa Mandar, ya biasanya saya gunakan bahasa Mandar. Berbeda dengan kalau misal di situasi dan kondisinya di kampus, itu mungkin lebih cenderung memakai bahasa Indonesia. Oke, nah untuk pertanyaan kedua itu kapan biasanya Anda menggunakan bahasa Mandar dan kapan menggunakan bahasa Indonesia? Seperti tadi, tergantung siapa lawan bicara kita. Kalau misal lawan bicara kita memang tahu tentang bahasa Mandar dan memang pure orang Mandar, mungkin lebih ke bahasa Mandar. Kalau semisal bahasa Indonesia, ya kita berbahasa Indonesia, mungkin seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan cara bicara ketika berbicara dengan orang tua dan teman sebaya? Iya, kalau di Mandar, seminim pengetahuan saya, kalau di Mandar orang tua itu lebih berbeda cara bicara dengan orang tua dengan teman sebaya. Karena kenapa? Di Mandar itu lebih kuat dengan sopannya, bagaimana tata keramanya berbicara. Kemudian kalau misal di sebaya itu mungkin tidak diperhatikan bagaimana cara berbicara karena sebaya tetap gitu. Oh iya, apakah ada contoh bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan orang tua dengan teman sebaya? Kalau contohnya seperti kalau misal kayak orang tua kita biasa sebutnya kayak puang. Kalau misal bertanya itu contohnya kayak di mana ini rumahnya puang. Misal nengi boy nendi puangi. Dia ada imbuhan kata untuk menghormati orang tua itu kita bilangnya puang. Kalau untuk sebaya enggak, karena ya mungkin bahasa Mandar pada biasanya begitu. Oh iya, mungkin panggil nama jadi. Iya, seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir itu, menurut Anda bahasa mana yang lebih sering digunakan di tempat umum seperti di pasar atau di tempat-tempat terbuka ketika ada masyarakat yang berkumpul? Oh, kalau di wilayahku mungkin bahasa Mandar yang biasa sering digunakan sebagai transaksi di pasar. Kemudian di sekolah-sekolah pun di Balanipa masih sering digunakan bahasa Mandar. Walaupun dia mencampur bahasa Indonesia. Dia menyelipkan bahasa Mandar untuk peserta-peserta didiknya sebagai identitas budaya. Meskipun dalam keadaan belajar? Karena memang mayoritas sekolah di atas kan dia orang Mandar. Iya. Dan biasanya itu dia menggunakan bahasa Mandar. Oke. Terima kasih atas jawabannya Kak. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sebelumnya lanjut, saya akan bertanya mengenai kode switching dan kode mixing yang dimana ini
bahasa yang dicampur. Jadi pertanyaannya itu Kak, yang pertama itu, apakah orang Mandar sering mencampur bahasa Mandar dan bahasa Indonesia saat berbicara? Ya, untuk mencampur bahasa Indonesia bahasa Mandar itu kadang biasa dilakukan di semisal ke teman-teman sebaya baik di kampus itu biasa dia biasa memixing bahasa Mandar dan bahasa Indonesia. Itu hal yang wajar untuk generasi sekarang karena ya mungkin lebih memudahkan untuk berbicara. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua itu, bisa beri contoh kata atau kalimat yang dicampur antara bahasa Mandar dan bahasa Indonesia? Untuk contohnya, saya ambil contoh misal di kampus ya, kalau apa di semisal Mitama tadi ibu itu kan dia bahasa Mandar dan bahasa Indonesia, Itu di mixing dari bahasa Mandar terus ke bahasa Indonesia. Itu biasa digunakan semisal sesama teman-temanku kalau misalnya ke kampus gitu. Kemudian yang terakhir Kak, mengenai ini, mengapa orang Mandar kadang beralih dari bahasa Mandar ke bahasa Indonesia? Untuk alasannya kenapa di mixing itu mungkin dari kosakatanya yang mungkin dia lupa itu kosakata dalam bahasa Indonesia, makanya dia ingatnya kosakata bahasa Mandar, ya udah dipakai bahasa Mandar. Kayak gitu, beralih ke bahasa Mandar kayak gitu. Mungkin itu alasannya kenapa dia mixing dan mungkin lebih enak dan lebih, maksudnya lebih cepat berbicara begitu. Bisa saja juga refleks ini. Ya refleks mungkin bisa refleks begitu. Oke, Kak, terima kasih jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga itu saudari Desti. Pertanyaan saya di sini tentang linguistik karakteristik atau ciri-ciri kebahasaan, unsur atau sifat khas yang membedakan satu bahasa dari bahasa lainnya. Jadi pertanyaan pertama saya itu, apakah bahasa Mandar masih sering digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Iya, jawabannya iya, karena kenapa di kampung saya ini mungkin masih digunakan bahasa Mandar. Jarang orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Pun kalau ada yang menggunakan bahasa Indonesia itu pendatang dari luar. Semisal dari Polewali, kan Polewali notabene dia menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada orang Polewali masuk di kampungku yang notabene bahasa Mandar semua yang digunakan, mungkin dia dapat lihat bahasa Indonesia, tapi di masyarakat itu sendiri masih menggunakan bahasa Mandar. Pertanyaan kedua saya itu, apakah orang Mandar sering mencampur bahasa Mandar dengan bahasa lain saat berbicara? Jawabannya mungkin kalau dari saya pribadi mungkin masih kucampur bahasa Indonesia dan bahasa Mandar. Tapi kalau misal orang tua yang lebih tua dari saya yang mungkin memang tidak fasih dengan bahasa Indonesia, dia mungkin lebih menggunakan bahasa Mandar. Tergantung dari mungkin menurut saya itu tergantung dari generasinya. Kalau misal generasi saya sekarang mungkin lebih menggunakan ke bahasa Mandar dan bahasa Indonesia itu secara di mixing. Tapi orang tua di masyarakat Pambusuan khususnya itu mungkin lebih cenderung menggunakan bahasa Mandar dan jarang dilihat itu dia memixing bahasa Indonesia, kecuali yang tadi pendatang masuk itu mungkin bisa menyerap bahasa Mandar kemudian mixing dari bahasa Indonesia di bahasa Mandar. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir saya itu, apakah kosakata bahasa Mandar mudah dipahami oleh orang dari orang luar? Pertanyaan ini mungkin enggak bisa maksudnya penyerapan bahasa Mandar itu kalau misal orang pendatang datang itu mungkin agak susah karena dari kosakatanya yang berbeda. Karena saya kasih contoh, beme, rakda, timbasa itu beda, padahal dalam pengertiannya itu kayaknya mirip ji, tapi itu beme, timbasa, rakda itu harus pada tupoksinya masing-masing. Saya misal tidak bisa bilang
bemme tapi dia pisau bemme, ndak bilang rada pisau tapi bemme lambung begitu. Lambung pisau, padahal lambung rada bemme itu sama, tapi tergantung penempatan kata itu. Kalau saya pribadi mungkin untuk penyerapan bahasa Mandar itu agak susah, tergantung memang. Kalau misal dia ada basicnya Mandar mungkin lebih cepat ataupun ada keturunannya dari Mandar itu mungkin lebih cepat penyerapan bahasa Mandar. Tapi menurut saya pribadi kalau orang lain itu untuk mempelajari bahasa Mandar untuk kosakatanya sendiri itu kayaknya susah, karena dia tergantung apa yang dibicarakan itu. Apa tadi contohnya? Contohnya kayak misal tuh lambung, Tapi sama-sama aja nunya. lambung Artinya? bemeh rada. Sebenarnya toh dia kayak ibaratnya tuh kayak maknanya sama, cuman pemaknaannya itu harus dengan situasinya dan kondisinya itu begitu. Terima kasih atas Oke. jawabannya, Kak. Baik, terima kasih sebelumnya Kak telah membersamai kami mengerjakan tugas kami. Mohon maaf sebelumnya saya mewakili teman-teman karena mungkin Kakak masih banyak pekerjaan di luar sana sehingga Sebelumnya terima kasih kepada Abah sudah ingin menggunakan waktunya sebentar untuk kami wawancarai. Jadi wawancara kami ini terkait penggunaan bahasa Mandar dan juga ini melanjutkan materi dari rekan kami yang sebelumnya. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi apakah Abah sering menggunakan bahasa Mandar ketika berbicara dengan orang dari daerah lain? Ya, dia tidak sering sih, tapi pernah. Tapi kalau sama-sama Mandar, jadi kalau orang dari suku lain tidak pakai bahasa Mandar kan, karena kan beda-beda versinya bahasa Mandar. Misalnya dari Mandar, misalnya dari daerah perbukitan lain, Tutak kan beda bahasa Mandarnya. Bahasa Mandar Palea itu beda. Oh, versinya. berapa ya bahasa Mandar? Sama sih, tapi beda versinya. Oh, Ada juga bahasa Mandar dari Majene, beda juga. oh dialeknya yang beda, logatnya. Logat beda juga, logatnya beda ya. Ada juga berbeda namanya, ucapannya. Oh, jadi- Misalnya, misalnya tande, beda bahasa Mandar tande itu ada bedanya. Berarti banyak versinya. Iya, Oh, versinya. kema- oh. Versinya bahasa Mandar tande beda dengan versinya bahasa Mandar. Oh, berarti tiap daerah beda-beda ya. Iya. Oh, berarti itu bahasa Mandar terbagi lagi di dalam bahasa Mandar. Sama-sama sih bahasa Mandar, tapi Tapi versinya beda. Oh. Oh, Terus menurut Abah apakah bahasa Mandar ini gampang pahami orang lain dari dari suku lain? Susah itu, susah. Oh. mungkin apa yang menyebabkan susah? Kenapa? Karena bahasa Mandar tidak banyak persamaan dengan bahasa lain. Beda dengan bahasa Buis. Kalau bahasa Buis kan banyak persamaannya. Jadi gampang dipelajari. Kalau bahasa Mandar tidak gampang dipelajari itu. Karena boleh dikata sedikit persamaannya dengan bahasa luar, bahasa daerah lain. Jadi lama itu baru bisa ditahu bahasa Mandar. Jadi apakah Abah sering pakai bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari atau cuma di rumah atau di mana? Sering kali saya pakai bahasa Mandar. Meskipun orang lain kalau bicara pakai bahasa Indonesia, tapi saya lawan pakai bahasa Mandar jawabannya. Oh, ya kenapa Saya- pakai bahasa Mandar? Ya suka dengan bahasa Mandar. Oh. Terus kalau misal lawan bicara tidak mengerti bahasa Mandar, terus bahasa Mandar bagaimana? Iya bahasa Indonesia tapi bercampur di bahasa Mandarnya. Oh, karena kental sekali Mandarnya dia. kental sekali bahasa Mandarnya. Oh iya. Oke, ini tempatnya Abah tinggal sekarang. Apa masih sering menempati bahasa Mandar di sini atau tidak nih? Oh masih sering sekali. 80% itu saya pakai bahasa Mandar. Oh di sini ya. Apakah Abah pernah bertemu dengan orang Mandar tuh tapi tinggal di daerah lain atau di daerah kayak di Makassar, di Mamuju? Pernah. Pakai bahasa Mandar juga. Meskipun bahasa Mandarnya itu bercampur dengan bahasa Mandar tempatnya. Misalnya Pindrang, bahasa Mandar tidak bercampur dengan bahasa Bugis. Oh, nah ini nangisnya dengan bahasa Bugis. Kan lama tinggal di situ. Ya. Oke, selanjutnya apakah bahasa Mandar yang Abah
pakai sekarang di sini tuh beda dengan yang pakai di daerah lain, Sama. yang kampung-kampung lain. Itu kemudian tadi tergantung yang pakai versinya. Kan misalnya kalau kita naik di daerah Tutar itu bahasa Tutar kan Tutar bahasa Mandar Parlean. Nah, kerjaan Leana di situ bilang harus pakai Lea itu. Oh iya deh, oh iya lah ya. Itu bahasa Mandar Parlean itu. Oh, apa lagi bahasa Mandar, kan ada bahasa Mandar Palea, apa lagi bahasa Mandar? Totande atau Totande juga. Bagaimana itu dia? Ya beda versinya juga. Pakai Tapi tanda-tanda? tetap di atas nama pakai bahasa Mandar mengerti Mandar. Oh iya, tetap di Mandar deh, tapi banyak insersinya. Ya kayak kan bahasa Inggris tuh ada bahasa Inggris British, American kayak gitu. Iya iya. Oke, yang selanjutnya apa? Itu anak-anak di sini di lingkungan masih ngajar bahasa Mandar atau tidak nih? Kan masih nak pakai bahasa Mandar. Masih. Kalau di sekolah masih pakai juga bahasa Mandar. Masih dipakai. Apalagi tempat saya kerja di sana masih dipakai bahasa Mandar. Bercampuri kan misalnya tempat aku di sana bercampur yang mengerti bahasa Mandar yang tidak mengerti bercampur nih. Oh. Berarti masih sering sih pakai bahasa Mandar, cuma dicampur-campur sama bahasa Indonesia. Ya bercampur. Itu yang soal bahasa Mandarnya perempuan dengan laki-laki penggunaannya bagaimana, itu apa berbeda ya atau Ya, tidak? kalau bahasa Mandarnya perempuan kan kalau laki-laki misalnya perempuan ngurus sama laki-laki itu bahasa Mandarnya laki-laki sama perempuan itu terkesan menyanjungi perempuan. Misalnya perempuan seringkali disebut itu pandeng. Iya. Kan Apalagi bahasaan itu bahasa halus, bahasa gombal ceritanya. terus laki-laki lebih kuat sih deh kalau bicara Laki-laki sama cenderung laki-laki sebagai misalnya sebagai sebagai paniki. paniki Ada tuh di bahasa dulu paniki boleh peraturan. paniki boleh diterapkan. Ya, bahasa itu bahasa misalnya seperti kelindak pandet boleh di apa namanya di Mandar paniki boleh orang bahasanya pandai dengan perempuan paniki dengan laki-laki. Oh paniki Kan boleh kelelawar. orang bahasaan itu bahasa puisi bahasa kelindak. Masih ada Baik, mungkin itu saja sedikit pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak kepada Abah sudah pertanyaan dari kami ini sudah terpenuhi, sudah jelas. terjawab dan jelas ya. Terus mohon maaf Abah bila ada kata-kata yang kurang berkenan Ya. dari kami. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.